الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para hadirin masyarakat Jimbaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al-Mu'in yang saya cintai. Alhamdulillah dalam kesempatan malam ini kita bisa melaksanakan rutinitas mingguan kita, yaitu membaca Rabiul Haddad, kemudian dilanjutkan dengan menelaah, mempelajari, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, dalam kesempatan malam ini kita sudah sampai pada penghujung kitab yang berupa munajatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Munajat yang saya akan bacakan yang berbunyi, ilahi wasofta nafsaka bilutfi wa raqfati bi qabla wujudi ta'fi afatamna'ani minhuma ba'da wujudi ta'fi. Ilahi dugusti ingsun, ilahi hai Tuhanku, wasofta nafsaka nyifati Tuhan nafsaka ing awak sira Tuhan. Ilahi wasofta nafsaka, ya Tuhanku, engkau menyifati dirimu bilutfi, lawan kelembutan, yaitu kasih sayang. Warofati lan welas asih, kasih sayang. Bi kelawan ingsun, kepada kita, kepada aku. Qabla wujudi ta'fi, ing sadurunge anane apes ingsun. Jadi di sini Syekh Ibnu Athaillah bermunajat kepada Allah di akhir karangan kitab-kitab, yaitu kitab Al-Hikam. Hai Tuhanku, engkau menyifati dirimu dengan sifat kelembutan dan kasih sayang kepadaku sebelum adanya kelemahan. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah melanjutkan, afatamna'ani, ana to nyegah sira ing ingsun minhuma saking lutfi wa raqfa. Apakah engkau menyegahku dari kelembutan dan kasih sayangmu ba'da wujudi ta'fi, saing sawise anane apes, setelah adanya kelemahan. Jadi dalam munajatnya Syekh Ibnu Athaillah bahwa Allah menyifati dirinya dengan sifat al-lutfun. Al-lutfun artinya lemah lembut. Dalam
dalam sebuah ayat Quran, Allahul latifun bi ibadihi. Allah itu zat yang maha lemah lembut kepada hamba-hambanya. Tentunya kelemah lembutan Allah kepada kita adalah Allah menciptakan kita itu ya tanpa pamrih, tanpa tentunya imbal balik kepada Allah dari kita. Ya, dari mulai kita itu dirawat di dalam perut kita, ya, yang mana tentunya sempit. Bayangkan kalian hidup 9 bulan di perut ibu yang bentuknya seperti balon, kok bisa hidup? Kadang najongan, ya, kadang nendang, kadang noel perut ibu, ya, kadang usek-usekan. Lah itu, kamu bisa hidup. Kalau bukan Allah yang merawatmu, itu tidak bisa. Ya. Itu dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu bisa hidup di situ. Tentunya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu bisa hidup 9 bulan di perut ibu. Nah, kemudian tentunya setelah lahir kamu tentunya tidak bisa makan minum kecuali disuapin. Allah menggerakkan bapak ibumu untuk nyuapin. Itu bagian daripada rahmatnya Allah kepadamu. Ya. Kemudian kamu lama-lama bertambah umur, bertambah tahun, bisa ngomong, bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan. Kemudian semakin tambah pengetahuan, kamu tahu yang namanya ini, namanya itu, tahu es krim, tahu duit, ya, tahu cilok, ya. Nah itu kalau yang nggak ada yang ngajarin, nggak mungkin. Itu semua yang menggerakkan untuk ngajarin kamu, merawat kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu baru manusia. Belum nanti hewan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana hewan walaupun tidak berakal, walaupun itu anak itik, anak ayam, anak embek, semuanya bisa dirawat oleh Allah dengan menggerakkan induk-induknya untuk mengasuhnya. Begitu juga tanaman, langit, kapan hujan, kapan panas. Kemudian laut menghasilkan sumber daya lautnya untuk manusia. Bumi pun menghasilkan sumber tanamannya sehingga bisa panen, bisa makan. Sumber daya alamnya berupa gas, minyak, segala macam, emas. Ini semua bentuk daripada sifat latifnya Allah kepada kita. Walaupun manusia itu maksiat, tetap dikasih makan oleh Allah. Walaupun manusia itu tidak beriman kepada Allah, Allah tetap ngasih rezeki. Asing-asing tetap masih makan. Itu yang asing jika yakin asing. Ya. Asing apa asing? Asing. Gitu. Ya, itu dikasih makan oleh Allah di rezeki. Bahkan kadang lebih banyak dari kita rezeki. Jadi Allah lagi pun beribadah bahwa Allah itu maha lemah lembut dengan hamba-hamba. Walaupun tidak beriman kepadanya, walaupun maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap ngasih. Allah tetap ngasih kesehatan, rezeki kepada kita. Yaitu bentuk kelemah lembutan Allah, bentuk sifat latif dan halimnya Allah kepada kita. Walaupun kadang hambanya songong kepadanya, walaupun maksiat. Coba renungkan, kita itu lebih banyak sehatnya atau lebih banyak sakitnya? Lebih banyak sehatnya. Itu bentuk daripada kasih sayang Allah kepada kita. Kita itu lebih banyak megang uangnya atau lebih banyak tidak megang uang? Lebih banyak megang uangnya. Ya, walaupun hanya megang saja. Kadang-kadang megang saja, atau mungkin megang uangnya teman. Ya,
Tapi itu bentuk suatu kelembutan. Sampai sakit pun itu merupakan bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Bagaimana kau bentuk kasih sayangnya kalau kita sakit? Ya kalau seandainya nggak sakit, nanti kamu malah maksiat, malah keluyuran kemana-mana, ya. Malah nanti tentunya umurmu digunakan yang tidak baik. Walaupun kita dalam keadaan miskin, itu juga bagian daripada kelembutan Allah kepada kita. Ya, kalau kaya bisa saja nanti malah kamu sering ke diskotik. Ya, kalau kaya kamu malah sering main yang gak jelas, bermaksiat yang gak jelas. Itu bentuk daripada kelembutan Allah walaupun kita sakit. Maka sebagian nabi, para nabi, contoh nabi siapa yang yang beliau sakit? Nabi ya, Nabi Ayub atau Yakub? Ayub, ya. Walaupun sakit, tapi Nabi Ayub nggak mau berdoa untuk supaya minta sembuh, tidak mau. Karena ini berupa bentuk kasih sayangnya, kata Nabi Ayub. Ya, dengan sakitku aku selalu bermunajat kepadamu. Kamu dengan misalkan dengan fakirmu, dengan miskinmu, maka kamu mau nggak mau bermunajat kepada Allah dengan kefakiran, dengan sebab kefakiran. Jadi hikmah daripada fikul fakir dan miskin membuatmu terdorong untuk munajat nangis di hadapan Allah. Nah disitulah hikmahnya, bahwa alhamdulillah saya fakir sehingga saya selalu munajat pada Allah. Coba kamu kaya, sibuk dengan kekayaanmu, sibuk kesana kemari, sibuk mikirin duit yang malah. Jadi jangan dikira orang kaya itu nyaman, malah mau tidur pikir jangan-jangan kata saya mobil saya hilang, jangan-jangan perdagangan saya nanti rugi. Nah, mikir dunianya, sehari semalam mikir dunia, apa nggak capek? Nah, kalau kita kan tinggal ngopi ngudut itu sudah senang, nggak usah mikir apa-apa, ya. Nah, mikir Allah, mikir ya, zikir ingat Allah sudah cukup senang. Ya. Maka jadi semua bentuk peristiwa yang kita alami itu merupakan bentuk sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau merenungkan, jangan sampai nanti kamu misalkan karena mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak kamu sukai, kamu sampai nanti suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai. Kamu harus tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini merupakan segala macam yang kita alami adalah bentuk kelembutannya, bentuk daripada rahmatnya. Nah itu. Jadi kalau kita sudah menyangka baik kepada Allah, walaupun banyak hal yang kita tidak sukai dalam kehidupan, nanti tentunya Allah akan mengucurkan rahmatnya. Dari situlah mengucur rahmatnya, mengucur yang lebih baiknya setelah ujian-ujian yang kamu hadapi, ya. Namanya kita hidup ya ujian. Kayak kamu kalau ingin dapat ijazah di sekolah ya ujian dulu, ya. Ujuk dapat ijazah ya nggak mungkin, ya. Begitu juga dengan keberhasilanmu, tentunya kamu akan dihadapkan kesulitan-kesulitan terlebih dahulu. Innamal usri yusra, ya. Innamal usri yusra. Nah, di situ al-usru itu disebut dua kali, tapi memakai alif lam ma'rifah, berarti menunjukkan kesulitannya cuma satu kali. Sedang yusra di situ nakirah, disebut dua kali. Nah, maka dalam satu kesulitan akan mendapatkan dua kemudahan. Dalam satu rintangan perjalanan hidupmu kesulitan, itu akan mendapatkan dua kesuksesan. Ya contoh misalnya kamu sudah gede dewasa dagang, kok sulit, gak laku-laku, lama-lama karena kamu istiqomah sabar, akhirnya berhasil sukses dagangmu. Maka kamu dapat dua kesuksesan. Pertama keuntungan yang banyak, kedua ternyata kamu
cewek kekasihmu. Ya kan? Gitu. Ya gitu. Jadi kita itu selalu husnudzon dan optimis kepada Allah bahwa segala bentuk peristiwa yang kita hadapi dalam kehidupan ini bentuk daripada kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Allah latifun bi ibadi. Jadi Allahu latifun bi ibadi. Jadi kemudian ilahi wasafta nafsaka bil lutfi rafati bi. Hai Tuhanku, Engkau menyifati dirimu dengan sifat lemah lembut dan kasih sayang kepadaku qabla wujudi dhaffi, sebelum adanya kelemahan. Jadi sifat latifnya Allah itu sudah kidam, yaitu minal azali, dari zaman dulu. Sedangkan sifat kelemahan kita sebagai manusia itu baru, hadis baru. Maka kalau kita bermunajat, termasuk munajatnya Sayyidina Athaillah, bahwa beliau bermunajat bahwa kelembutan dan kasih sayang Allah itu lebih dahulu daripada kelemahan kita. Afatamna'uni minhuma ba'da wujudi dhaffi. Apakah engkau menyegahku setelah adanya kelemahan? Apakah engkau menyegahku untuk mendapatkan kelembutan dan kasih sayangmu setelah aku dalam keadaan lemah? Tentunya akan mendahulukan sifat lembutnya Allah daripada kelemahan kita. Jadi kita itu harus sering bermunajat kepada Allah pada malam-malam kita. Oh, saya sulit menghafal, maka munajat kepada Allah, minta supaya dicepatkan cara menghafal kita dalam belajar. Oh, saya nggak punya duit, rezeki sedikit, munajat kepada Allah. Dan kamu sudah tahu dirimu lemah, dirimu nggak punya duit, dirimu bodoh, tapi nggak mau minta. Itu bentuk daripada kesombongan dan tidak kesadaran dirimu dalam keadaan itu. Pinginnya pokoknya pingin cepat bisa, tapi nggak mau bermunajat, nggak mau minta kepada Allah. Ya bagaimana mau sukses? Ya. Harus ada sifat ikhtiar dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini supaya kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kita akan mendapatkan rahmatnya Allah, tentunya kita harus memiliki amalan-amalan yang dapat menurunkan rahmatnya Allah. Ya. Apa yang diperintahkan Allah harus kerjakan. Ya, dari yang wajib, yang sunnah, ya harus dikerjakan supaya turun rahmatnya Allah. Ya, kamu misalnya kayak minta duit kepada bapakmu, tentunya supaya kamu dikasih duit, bagaimana caranya? Tentunya ngolok kepada bapakmu. Pak, saya buatkan kopi ya. Nah, jangan ujuk-ujuk minta duit. Ya. Pak, saya pijetin ya. Nah, pasti bapak itu sudah merasa ini modus ini. Nah, gitu. Allah pun tahu ketika kita beramal, oh ini hamba saya lagi bokek ini. Nah, gitu. Tahu. Ya. Kadang nggak perlu minta pun, asal kita beramal itu sudah turun rahmat. Sudah turun rahmat tanpa minta pun, asalkan kamu mau beramal. Ya. Yang tidak beramal soleh saja dikasih kok sama Allah. Buktinya orang kafir tetap makan. Ya. Yang nggak berakal saja tetap makan kok, walaupun ya seperti hewan, tetap makan, tetap hidup. Ya. Ini kan bentuk rahmatnya Allah. Sampai orang di dunia ini kan tentunya hanya 1/3 yang beriman kepada Allah. 2/3-nya kan tidak beriman, banyak kan. Ya, tapi ya tetap Allah kasih makan, tetap dimajukan negaranya, ekonominya tetap maju. Bentuk daripada latifun, Allahu latifun bi ibadi. Jadi Allah itu maha lemah lembut dengan hamba-hambanya. Ada sebuah riwayat itu diceritakan dalam sebuah riwayat hadis. Ada 2 orang sudah lama di neraka. 2 orang sudah lama di neraka.
kemudian dipanggil oleh Allah. Yang satu, yang pertama, kamu pokoknya sekarang kamu kesini, keluar dari neraka. Ya. Kemudian dia malah nggak mau. Saya nggak mau keluar dari neraka. Saya nggak mau keluar dari neraka. Ya. Terus dijawab, kenapa kok nggak mau keluar dari neraka? Oh, karena saya itu mengakui di dunia itu banyak maksiatnya, banyak maksiatnya. Maka saya ingin di neraka saja. Maka dari situlah muncul rahmatnya Allah. Oh, berarti kamu mengakui dosanya. Sudah keluar sana dari neraka. Yang kedua, ada orang lagi dipanggil. Sudah kamu keluar dari neraka. Keluar dari neraka. Oh baik ya Allah, alhamdulillah, langsung keluar dari neraka. Ya. Loh, kenapa kamu sekarang malah nurut keluar dari neraka? Dulu saya di dunia selalu menantangmu, gak mau menuruti perintahmu. Sekarang saya ingin nuruti perintahmu. Nah, dikeluarkan juga. Nah itu bentuk dari rahmatnya Allah. Ya. Kita itu contoh rahmatnya Allah, misalkan kita itu di surga itu akan selamanya. Paling ibadah kita di dunia paling 60 tahun, 50 tahun. Logikanya seharusnya ketika kamu beramal itu di dunia itu hanya 60 tahun, 50 tahun, harusnya kamu di surga cukup 60 tahun saja. Ya, balasnya 60 tahun saja. Tapi buktinya kamu walaupun hidup dan menyembah Allah 60 tahun itu pun masih disela-selai oleh maksiat. Kamu diletakkan di surganya Allah selamanya. Ini bentuk daripada rahmatnya Allah. Ya. Ya. Jadi kita ibadah cuma paling dalam waktu 24 jam ibadahnya 1 jam yang fokus, itu pun masih di sela-sela ini ketika sholat mikir kemana-kemana, ya masih mikir utang, mikir bakso, mikir segala macam. Nah, kamu kok kemudian dapat surganya Allah? Itu kan nggak seimbang. Kamu ibadah 60 tahun dapat surga selama-lamanya, kan nggak seperti harusnya ibadahnya 6 tahun, 60 tahun di surganya pun harus 60 tahun. Tapi kan tidak. Itu bentuk daripada rahmatnya Allah. Maka Nabi itu mensabdakan, la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalikum. Jadi Nabi menyatakan bahwa tidak ada seorang pun dari kalian masuk surga karena amalnya. Tapi bahwa orang itu masuk surga karena rahmatnya Allah. Karena apa? Enggak seimbang dengan amal manusia. Amal manusia cuma berapa tahun, kemudian dimasukkan surganya Allah tidak terbatas dengan waktu. Artinya bahwa kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Wasi'at rahmati ala kulli syai'. Rahmatnya Allah itu atas segala sesuatu. Di atas segala sesuatu. Maka kita itu ketika berbuat dosa jangan pesimis. Jangan pesimis. Dan juga jangan mengandalkan amal kita. Kalau kita mengandalkan amal kita tidak bisa kita banggakan di hadapan Allah. Hanya kita menuntut rahmatnya saja. Ya. Kalau kita banyak berbuat dosa harus beristighfar, optimis bahwa Allah akan mengampuni kita. Tapi kita ketika banyak amal jangan takabur, jangan ujub. Karena amalmu itu tidak seberapa untuk menjadi bahan sebab kamu masuk surga. Tidak ada apa-apanya. Ya. Bahwa la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi. Hatta wala anta ya Rasulullah. Ketika itu para sahabat bertanya, begitu juga engkau tidak masuk surga dengan amal engkau ya Rasul? Iya. Hatta ana illa ayataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Jadi Nabi pun masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah. Maka
kita tidak boleh bersandar kepada amal. Ya, sebagaimana makolahnya Ibnu Athaillah yang di awal-awal kitab, min alamatil i'timadi ala amal nuqsanur raja inda wujudi zalal. Termasuk daripada tanda-tanda iktimad, tanda-tanda bersandar kita kepada amal adalah adanya adamu naksir roja inda wujudi salam, yaitu tidak adanya harapan ketika terjadi kesalahan atau kelumpuhan. Jadi kalau kita itu bersandar ketika misalnya kita bermaksiat, ya Allah maksiatku banyak, ya sudahlah sekalian nggak usah ibadah. Nah, karena maksiat itu terlalu banyak. Nah, jangan sampai saya ngomong seperti itu. Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Ya, maka dosa kita itu tidak sebanding dengan luasnya rahmatnya Allah. Maka kita harus optimis, harus husnudzon kepada Allah ketika dalam keadaan apapun kita yang kita alami tidak suka, kita harus tetap optimis. Sebagaimana sabda Nabi, ana inda dzanni abdi bi, bahwa saya itu tergantung prasangka hamba. Jadi kalau berprasangka baik, maka Allah akan sesuai dengan prasangka akan baik. Tapi kalau kamu berprasangka buruk pada Allah, nanti malah berakibat tidak baik juga. Karena itu kita hidup itu dengan rahmatnya Allah, dengan kelembutannya Allah. Alhamdulillah kita bisa pesantren. Ini berkat kelembutannya Allah, rahmatnya Allah. Kamu ditakdirkan menjadi seorang santri, yang mana kamu gak mikir masalah uang, yang mikir orang tuamu, maka kamu tinggal belajar, tinggal ngaji. Nah itu kamu malah tidak disyukuri, malah kadang masih tidak betah. Nah ini ya salah fatal. Harusnya kamu syukuri. Nanti dengan bagaimana cara mensyukurinya? Ya dengan giat belajar, giat ngaji, giat ibadah. Doakan orang tuamu supaya rezekinya banyak, sehingga kirimannya banyak. Ya, nah itu. Ya, kamu syukuri, nanti malah Allah akan menambah rezekimu. Kamu harus benar-benar mensyukurinya, bahwa semua kehidupan itu berkat daripada sifat latifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau guru saya itu Habib Salim Asyatiri mengijazahkan kepada saya, kepada murid-muridnya, untuk mengamalkan ya latif itu habis subuh 129 kali, atau sebelum subuh ya latif 129 kali, agar dimudahkan urusan kita semua. Nah ini Allah latifun bi ibadi. Dalam ayat lain juga wa innallaha bikum laraufur rahim. Dan sesungguhnya Allah kepada kalian itu laraufur rahim, benar-benar Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah ini tentunya kita harus merenungkan. Jangan sakur-sakur yang tidak kita sukai kemudian itu bukan bentuk daripada rahmatnya Allah. Itu bagian daripada rahmatnya Allah. Ya siapa tahu kalau kamu mendapatkan sesuatu yang disuka malah lupa diri. Ya. Siapa tahu kalau kamu kaya malah tidak mau bersyukur. Siapa tahu kalau kamu kaya malah tidak mau beriman, tidak mau sholat. Ya. Sehingga kamu terdorong tetap untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum